Ke informasi pertama, pemirsa, Polda Papua Barat melalui Direktorat Reserse Narkoba berhasil membongkar komplotan produsen minuman keras di Mapolda Papua Barat. Direktorat Reserse Narkoba Dit Narkoba Polda Papua Barat menggelar press release terkait kasus tindak pidana pembuatan minuman alkohol miras oplosan jenis cap tikus atau CT dan menyita puluhan botol serta alat produksi bertempat di Mapolda Papua Barat. Press release ini langsung dipimpin Dir Narkoba Kombes Pol Agustinus Indra Napitupulu, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Ongki Isgunawan dan PS Kanit Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Ibtu Dian Rana Praba Utama. Dir Narkoba Kombes Pol Agustinus Indra Napitupulu mengungkapkan, hasil pengungkapan Dit Narkoba Polda Papua Barat yang merupakan tindak pidana pangan yaitu produksi minuman keras jenis cap tikus atau CT. Bermula dari laporan masyarakat bahwa ada salah satu rumah tempat produksi di sekitar Wosi. Mendapati informasi tersebut, anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan sejumlah barang bukti minuman cap tikus milik TS dan ZA alias E. Ini para pelaku melakukan kegiatannya di sekitaran wilayah kota. Kalau biasanya yang diungkap oleh jajaran kami itu produksi miras oplosan atau cap tikus ini yang disebut ini biasanya di tengah-tengah hutan. Ya. Dan kita kali ini berhasil mengungkap dengan lengkap. Dan suapan ini kita lakukan kurang lebih selama 3 bulan. Dari pelaku ini sampai tertangkap tersangka utamanya Saudara ABS. Jadi kami menjelaskan kronologis singkatnya. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya rumah yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol jenis CT. Kemudian anggota melakukan penggerebekan di rumah kontrakan yang berada di Kompleks Gaya Baru, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, yang diduga sebagai tempat produksi minuman beralkohol jenis CT dan didapati barang bukti berupa 6 buah galon berisi minuman beralkohol jenis CT atau cap tikus, kemudian 210 botol aqua sedang ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol jenis CT cap tikus yang sudah siap edar. Saat ini berkas perkara tersangka TS dan ZA alias E telah selesai dan telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi untuk diteliti atau tahap 1 pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah dikembalikan oleh jaksa untuk dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan petunjuk tersebut telah dilengkapi oleh penyidik dan telah di tahap 1 kembali pada tanggal 29 April 2024. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan lanjut, anggota mengantongi nama-nama tersangka. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2024, anggota mengamankan saudara CA alias E di kapal laut penumpang saat ingin melarikan diri menuju Makassar. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2024, 4 hari kemudian, anggota juga kembali mengamankan TS di kompleks belakang Makobrimob Manokwari. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap ZA alias E dan TS dan diketahui bahwa ZA alias E dan TS terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sehingga terhadap ZA alias E dan TS dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan penyidikan terhadap JA alias E dan TS, ditetapkan 2 orang DPO atas nama S alias M dan APS. Dari keduanya kita dapatkan nama S dan alias N dan APS. Kemudian tersangka S alias N kita bisa berhasil menangkap pada tanggal 30 April 2024. Di rumah kos yang berada di kompleks Transito Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari. Kemudian selanjutnya tersangka APS pun akhirnya berhasil kita tangkap pada tanggal 4 Mei kemarin
di Jalan Trikorawosi, Kabupaten Manokwari. Sementara itu, daftar barang bukti minuman beralkohol jenis CT yang disita terdiri dari 6 galon alkohol jenis CT, 210 botol CT 600 ml, 3 buah tas jinjing berisi 30 botol ukuran 600 ml, 14 kantong plastik hitam isi 10 ukuran 600 ml, bersama peralatan untuk produksi seperti drum dan kompor. Dari tindakannya, pelaku disangkakan pasal 204 KUHP dengan hukuman 15 tahun pidana, kemudian pasal 135 UU DRI pada 2 tahun dan denda 4 miliar, junto pasal 11 ayat 1 KUHP. Pasal yang akan kita sangkakan pertama pasal 204 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 135 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012, pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Kemudian kita akan contohkan pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP. Tim Liputan mengabarkan.